Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat semua. Jasmani rohani dilancarkan segala urusan dan aktivitasnya diberkahi segalanya. Amin ya robbal alamin. Baik teman-teman, ini tentang pi lagi ya. Jadi sampai saat ini ya masih biasa lah ya. Kalau apapun yang disampaikan, apapun yang diseringkan, ya apapun niatan kita berbagi informasi, ya tidak akan pernah benar bagi mereka-mereka yang dengan bahasa ya semaunya lah. Aduh, kasihan sekali katanya gitu ya. Ada juga yang ya itulah. Jadi sampai saat ini juga ada yang berpikir bahwa Pi Network tetap kekeh gitu, masih masih Ponzi katanya gitu ya. Jadi nggak paham Ponzi itu kayak gimana gitu ya. Aduh, bingung saya kadang-kadang. Tapi ya sudahlah, itu kan lagi-lagi saya selalu sampaikan bahwa apa namanya, ya beda orang beda pengalaman lah ya, beda orang beda pengetahuan, jadi wajar bagi yang mereka yang nggak tahu apa namanya, ya maaf maaf gitu loh ya. Ya gimana ya, sudahlah masing-masing aja, cuman mulutnya ini loh kadang-kadang lucu gitu loh, pengen aja gitu. pengen pengen aja tuh, kalau nggak enak kali ya kalau nggak iniin orang itu, ada ya Allah. Nah ini makanya saya infoin lagi nih ya, mungkin ini juga jadi ini juga ya, jadi apa namanya, jadi bahan juga nih buat mereka-mereka ya. Nah ini saya sampaikan nih, ini wawasan investor ya, bukan orang biasa, investor institusional, dan prediksi setelah open network ini yang bilang ya, yang menganalisa adalah para investor besar. Ini saya sampaikan datanya. Nah, saat Pi Network bersiap untuk peluncuran mainnetnya, investor institusional dan para ahli mempertimbangkan potensinya. Ya, ini analisa tentang Pi Network. Jadi potensi prediksi setelah open network ya. Berikut kompilasi wawasan dan prediksinya. Yang pertama itu keluar dari Grayscale Investment. Nah, katanya gini, pendekatan inovatif Pi Network terhadap perdagangan terdesentralisasi dan basis penggunanya yang besar menjadikannya prospek yang menarik bagi para investor. Ini sumbernya dari Grayscale Report. Apa itu Grayscale Report ya, atau Grayscale Investment? Ini adalah perusahaan manajemen investasi, manajemen investasi yang mengelola dana amanah trust fund Ethereum terbesar di dunia. Perusahaan ini terhitung sebagai sarana investasi pertama dari jenis aset kripto yang melaporkan keuangannya secara teratur ke Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat ya, Securities and Exchange Commission atau SEC. Kini Grayscale memiliki aset kelolaan sebesar 27,7 miliar US dollar. Ya, Grayscale adalah bagian dari produk keuangan tradisional yang melacak harga cryptocurrency yang ditawarkan oleh Grayscale Investment, firma manajemen aset digital terbesar di dunia. Grayscale Investment merupakan bagian dari Digital Currency Group atau DGC yang dipimpin oleh pendiri dan CEO Barry Silbert. Ya, DGC juga merupakan perusahaan induk CoinDesk. Ya, teman-teman ya. Ini yang komentar pertama loh, yang kasih analisa gitu loh. Jadi kan sejauh ini kan sama lah, kita juga belajar menganalisa project ini bagus atau enggak, punya potensi bener-bener naik ke permukaan atau tidak kan gitu. Jadi ya saya nggak jawab dengan apa yang apa namanya, paradigma atau analisa saya pribadi ya. Ini saya sampaikan bahwa para investor yang menganalisa gitu loh. Jadi yang mengatakan A B C D segala macam di luaran sana ya, ya gimana ya, berarti lebih pintar daripada investor ini gitu ya. Kemudian yang kedua, Fidelity Investment ya, sistem real barter dari Pi Network berpotensi mengganggu perdagangan dan keuangan tradisional. Ini dari Fidelity Report. Kenapa mengganggu ya? Jadi katanya berpotensi mengganggu perdagangan keuangan tradisional ya, tradisional itu ya yang menggunakan fiat ya. Jadi sistemnya ini akan terganggu dengan hadirnya Pi Network, karena kan ya kita selalu ngobrol ya, selalu ngopi bareng bahwa ke depan seperti apa dan bagaimana, itu sering saya apa namanya ya, kita sharing lah di channel saya ini, bahwa yang namanya cross payment, cross border dengan segala utilitas dan segala regulasi dan kepatuhan hukumnya yang sudah dipersiapkan sedemikian rupa ya jelas ya, memang
memang di sana ada nanti pergesekan lah ya, gesekan antara finansial secara tradisional dengan finansial secara blockchain, tentunya dengan teknologi blockchain ya, yang menggunakan cryptocurrency ya. Kemudian ini Fidelity Investment itu apa? Siapa? Nah, ini saya lampirkan juga. Fidelity Investment itu sebelumnya dikenal sebagai Fidelity Management and Research atau FMR ya. Adalah sebuah perusahaan jasa keuangan multinasional Amerika yang berkantor pusat di Boston ya, Massachusetts ya. Apa ini bahasanya? Nyebutnya gimana ini? Massachusetts ya. Nggak tahu lah. Yang penting di Boston lah ya. Didirikan pada tahun 1946 ya. Perusahaan ini merupakan salah satu manajer aset terbesar di dunia dengan aset senilai 5,8 triliun yang dikelola ya, triliun dolar, dan aset senilai 15 triliun dolar yang dikelola. Per September 2024, Fidelity Investment mengoperasikan sebuah perusahaan pialang, pengelolaan sejumlah besar reksadana, menyediakan distribusi dana dan nasihat investasi, layanan pensiun, dana indeks, manajemen kekayaan, eksekusi dan clearing sekuritas, penyimpanan aset, dan asuransi jiwa. Nah, ini untuk Fidelity Investment yang mengatakan bahwa dengan hadirnya Pay Network itu akan mengganggu atau berpotensi mengganggu perdagangan dan keuangan tradisional. Saking punya potensinya akan mengganggu gitu loh. Ini yang mengatakan para investor ya. Kemudian investor yang ketiga, Goldman Sachs ya. Di sini arsitektur Pi Network katanya yang terdesentralisasi dan pendekatan yang digerakkan oleh komunitas menjadikannya peluang investasi yang menarik. Ini dari Goldman Sachs ya, sumber laporan Goldman Sachs. Siapa dan apa Goldman Sachs itu? Nah, kita juga harus tahu. Adalah sebuah perusahaan bank investasi dan jasa keuangan multinasional asal Amerika yang berkantor pusat di New York City. Perusahaan ini menawarkan layanan manajemen investasi sekuritas, manajemen aset, kepialangan utama, dan penjaminan emisi. Ya, perusahaan ini juga menyediakan layanan perbankan investasi untuk investor institusional. Goldman Sachs adalah salah satu perusahaan perbankan investasi dengan pendapatan terbesar di dunia dan merupakan dealer utama di pasar sekuritas Departemen Keuangan Amerika Serikat. Secara umum merupakan pembuat pasar ya Goldman Sachs itu ya. Ini yang ketiga, investor yang ketiga ya, menanggapi atau memberikan komentar atau tanggapan atau analisa tentang Pi Network. Kemudian investor yang keempat ya, yang terakhir, memberikan pandangan atau analisa tentang Pi Network yaitu dari Morgan Stanley. Ya, fokus di Pi Network katanya pada inklusi keuangan dan pembangunan berkelanjutan sejalan dengan strategi investasi ESG kami. Ini laporan dari Morgan Stanley. Siapa Morgan Stanley ini? Adalah sebuah perusahaan bank investasi dan jasa keuangan multinasional asal Amerika yang berkantor pusat di Morgan Stanley Building di Broadway nomor 1585 ya, Midtown Manhattan ya, New York City, dengan kantor di lebih dari 42 negara dan lebih dari 60.000 pegawai. Klien Morgan Stanley meliputi perusahaan lain, pemerintah, institusi, dan individu. Morgan Stanley menempati peringkat ke-67 dalam daftar Fortune 500 tahun 2018. Ya, Morgan Stanley dibentuk oleh mitra JP Morgan dan CEO Henry Sturgis Morgan ya, cucu daripada JP Morgan. Jadi Harold Stanley ini dan sejumlah orang lainnya pada tanggal 16 September 1935 ya, ini pendiri lah ya. Jadi ini beberapa analisa atau komentar pandangan ya, bisa dibilang pandangan, bisa dibilang analisa, pendapat dan sebagainya, terserah. Intinya ini yang mengutarakan ini adalah para investor besar yang memandang Pi Network potensinya seperti apa. Ada yang bilang mengganggu pasar tadi kan. Ada yang menjadi hal yang menarik buat investor ya. Artinya nanti ini yang dibilang tadi pasca open network nanti ya. Jadi ini akan memberikan effort yang menarik gitu loh di kalangan investor. Tentunya seperti itu. Nah, ini yang mengatakan investor. Nah, sementara yang mengatakan Pi Network nggak bakalan open network, Pi Network, Ponzi, Pi Network dan lain sebagainya ya kan. Ya, who are you guys? Oke ya. Nah, ini informasi buat teman-teman para pionir yang always standby ya, tentang Pi Network. Mudah-mudahan ya diberikan keberkahan di masa depan buat kita semua ya. Saya harap kapanpun itu kita tidak perlu mempermasalahkannya, tetapi yang jelas bahwa saya selalu menyampaikan proyek ini ya layak untuk kita tunggu ya. Artinya kita jalankan, kita tunggu. Karena memang
apa namanya ya, kita menjalankan sesuatu kan harus kita pelajari, harus kita pahami gitu teman-teman ya. Oke, itu aja yang dapat saya sampaikan informasi kali ini. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat kita semua. Amin. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.